sudah 10 menit lebih gitu ya. Nah, Ibu Bapak, terima kasih banyak sebelumnya sudah bergabung ya di dalam launching temuan hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial. Nah, pada siang ini kebetulan ada 4 provinsi yang akan menyampaikan catatan temuan terkait dengan bagaimana proses audit sosial yang telah dilakukan. Dan kita akan dengar juga apa saja sebetulnya temuan-temuan menarik begitu ya terkait dengan proses audit sosial. Nah, siang ini saya akan ditemani dengan 4 narasumber. Saya akan coba sapa terlebih dahulu. Pertama ada Ibu Hasrini dari Sulawesi Barat. Selamat siang, Bu Hasrini. Halo, Bu Hasrini, apakah Siang, sudah Mas. tergabung? Siang, Mas. Oke, ya siang. Selanjutnya ada Ibu Endah. Mohon maaf, Ibu Hasrini dari Yasmip Sulawesi. Nah, narasumber kedua kita ada Ibu Endah Puspitanti dari Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Tengah. Selamat siang, Bu Endah. Selamat siang, Mas Iksan. Oke, siang. Nah, narasumber ketiga kita ada Mah Hairudin dari Komite Pemantau Legislatif atau KOPEL DKI Jakarta. Selamat siang, Mas Hairudin. Siang, Mas. Oke. Selanjutnya narasumber kita yang keempat ada Ibu Retno Irawati dari Aji Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Mas Iksan. Selamat siang, teman-teman semua. Iya, terima kasih keempat narasumber dan rekan-rekan sekalian sudah bergabung ya di dalam diskusi media launching temuan hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial. Jadi diskusi siang ini adalah rangkaian sebetulnya rangkaian ketiga ya dari diskusi media launching hasil temuan dari proses audit sosial yang dilakukan di 25 provinsi ya. Yang kebetulan hari ini ada 4 provinsi yang akan menyampaikan catatan dan temuan mereka dari masing-masing provinsi. Tapi sebelum saya ke narasumber yang lain, mungkin saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu Ibu Bapak sekalian. Mengapa sebetulnya inisiasi soal audit sosial ini bisa hadir begitu ya. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada ya, ada desain keserentakan Pilkada di 2024 yang akan diselenggarakan di bulan November tahun ini. Nah, kemudian menuju desain keserentakan Pilkada serentak tersebut, maka ada yang namanya daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya itu sudah habis. Dan kemudian baru akan diisi atau dipilih melalui pemilu 2024 sehingga kekosongan kepala daerah definitif di beberapa provinsi dan kabupaten kota diisi oleh penjabat. Yang kita tahu bahwa Perludem dan beberapa lembaga lainnya ya sudah mengadvokasi terkait dengan proses rekrutmen penjabat yang kita tahu dilakukan secara tertutup atau tidak transparan, tidak akuntabel, dan ada banyak catatan terkait dengan proses pengangkatan penjabat. Oleh karena itu, kami di Perludem memandang penting proses audit sosial ini untuk menjaga bagaimana penjabat yang dipilih tanpa adanya keterbukaan, tanpa adanya partisipasi oleh publik, begitu ya. Sekalipun kita tahu bahwa DPRD di setiap tingkatan bisa mengusulkan 3 nama, namun sekali lagi itu hanya usulan, belum tentu dipilih begitu ya. Dan ini menandakan bahwa ada permasalahan khusus berkaitan dengan partisipasi dalam konteks pengangkatan penjabat oleh Kemendagri. Oleh karena itu kita akan melihat bagaimana kinerja penjabat yang ditunjuk secara tidak transparan dan juga nirpartisipasi dan bagaimana mereka bekerja dalam konteks melakukan atau melaksanakan tugas-tugas di pemerintahan daerah. Untuk itulah diskusi ini menjadi penting ya karena kita akan melihat korelasi penjabat yang dipilih secara tertutup tidak partisipatif dengan kinerja mereka begitu ya. Khusus untuk 4 daerah pada siang hari ini. Nah, itu mungkin selayang pandang ya, kenapa kita menyelenggarakan diskusi media terkait dengan hasil pemantauan kebijakan pemerintah daerah melalui audit sosial.
Nah, tadi saya sudah memperkenalkan dan menyapa keempat auditor dari 4 daerah, dan kita akan ke daerah pertama terlebih dahulu ya, sesuai dengan yang ada di flyer begitu ya. Saya pertama akan ke Ibu Hasrini dari Swadaya Mitra Bangsa atau YASMIP Sulawesi. Bu Hasrini mungkin waktu 15 sampai 20 menit untuk bisa memaparkan temuan-temuan dan juga hasil kajian terkait dengan audit sosialnya. Waktu dan tempat dipersilakan Bu Hasrini. Baik, terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang kepada rekan-rekan semuanya. Terkait masalah audit sosial ini, dari Sulawesi Barat, YASMIP melakukan isu terkait masalah pencegahan stunting di Sulawesi Barat di isu ini. Dan kenapa alasan kami mengambil atau melakukan isu terkait masalah pencegahan stunting di Sulawesi Barat karena merupakan peringkat kedua dari se-Indonesia dan juga menjadi menjadi isu prioritas Sulawesi Barat di salah satu 14.1 gitu. Yang poin pertama adalah latar belakang. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya, salah satunya itu yang berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan. Gitu. Nah, penyebab masalah stunting mulai dari asupan gizi, diantaranya terkait masalah ketahanan pangan, yang ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan gizi, dan lingkungan sosial, diantaranya norma makanan bayi dan anak hygiene, pendidikan dan tempat kerja, begitu. Nah, kemudian status kesehatan, gitu. Nah, akses pelayanan preventif dan kuratif, baik di lingkungan pemukiman, terus air, sanitasi, dan kondisi bangunan itu juga menjadi salah satu faktornya, ditambah dengan pendapatan dan kesenjangan ekonomi, perdagangan maupun urbanisasi globalisasi, serta sistem pangan dan perlindungan sosial, nah pembangunan pertanian dan pemberdayaan perempuan gitu, yang membutuhkan di mana membutuhkan komitmen politisi dan kebijakan pelaksanaan aksi, kebutuhan dan tekanan untuk melakukan implementasi gitu. Nah, tata kelola keterlibatan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah, kapasitas untuk diimplementasikan. Nah, selanjutnya di Sulawesi Barat merupakan provinsi yang prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia pada tahun 2022, sama seperti tadi saya katakan gitu. Menurut hasil survei strategi status gizi Indonesia atau dikenal dengan SSGI, Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat ini sebesar 35% pada tahun lalu atau 2022. Nah, prevalensi balita ini stunting Sulawesi Barat tercatat naik sampai 1,2 poin dari tahun sebelumnya pada tahun 2021 gitu. Nah, prevalensi balita stunting di Provinsi Sulawesi Barat ini sebesar 3,8% gitu. Nah, selain peringkat kedua Indonesia, angka stunting di Sulawesi Barat berada di bawah ambang batas yang ditetapkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal dengan WHO. Nah, sebesar 20%. Nah, ini yang mengidentifikasi bahwa penanganan stunting di Sulawesi Barat masih sangat buruk. Nah, salah satu kami mengambil masalah pencegahan stunting karena ini kurangnya penanganan stunting maupun pencegahan di Sulawesi Barat gitu. Baik berdasarkan wilayahnya dan ada 6 kabupaten dan terdapat 3 kabupaten di atas rata-rata prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat. Di sisi lain, prevalensi balita stunting terendah di Sulawesi Barat berada di Kabupaten Pasangkayu sebesar 2,5,8%. Nah, berikut ini boleh dilihat secara bersama
masalah prevalensi dari Sulawesi Barat di 6 kabupaten, di mana di Kabupaten Majene sebesar 40,6%, Kabupaten Polewali Mandar sebesar 39,3%, Kabupaten Mamasa sebesar 38,6%, Kabupaten Mamuju sebesar 33,8%, Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 28,1% dan Kabupaten Pasangkayu sebesar 25,8%. Next, selanjutnya tujuan dari audit sosial ini bagaimana untuk mengetahui sejauh mana perencanaan serta implementasi dari kebijakan tersebut berdasarkan dokumen RPJMD, RPJMD, FKPD, dan peraturan daerah dalam penurunan prevalensi stunting dan meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin penemuan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan air minum dan sanitasi. Selanjutnya, di sini ada bentuk peran pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah menjadikan isu prioritas stunting dan menganggarkan pada APBD 2024. Yang kedua, melakukan KIE. KIE adalah komunitas informasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat, membangun kesadaran masyarakat dan merubah mindset masyarakat dan melakukan pengembangan diri. Yang ketiga, pemerintah melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder, dan yang terakhir adalah membuat aplikasi Cicenting untuk mempermudah petugas dalam melakukan pengecekan pada anak yang mengalami stunting. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya di sini adalah peran dan materi aktor-aktor kepentingan dan yang pertama adalah key player. Yang pertama adalah PJ Gubernur Sulawesi Barat, yang kedua BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, di mana kepentingannya yaitu menyusun peraturan dan mengambil kebijakan. Kekuatannya itulah berpengaruh dalam mengambil keputusan pencegahan dan penurunan angka stunting. Yang kedua, key informant, yaitu pemerintah daerah, media, organisasi masyarakat, di mana kepentingan adalah mengadvokasi dan memberikan informasi kepada informasi terhadap pencegahan dan penurunan angka stunting, di mana kekuatannya adalah mengadvokasi kepada seluruh masyarakat, terutama yang mengalami stunting. Yang ketiga adalah statistik. Aktornya adalah PJ Gubernur Sulawesi Barat, Bupati, dan BKKBN, serta para OPD. Gitu. Nah, kepentingannya adalah merumuskan dan mengambil kebijakan terkait pencegahan stunting, di mana kekuatan melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pemerintah daerah dengan pencegahan, penanganan, dan penurunan stunting. Selanjutnya, kehidupan APAR adalah masyarakat umum, yang dimana kepentingannya adalah merubah pola mindset dan kesadaran tentang pentingnya pencegahan stunting, di mana kekuatannya menuju kota tanpa stunting, gitu, untuk di Sulawesi Barat. Selanjutnya, nah, hasil audit ini hanya beberapa narasumber yang saya masukkan. Yang pertama dari BKKBN Provinsi Sulawesi Barat. Yang pertama adalah membuat aplikasi RCMIL atau Cicenting. Nah, aplikasi ini memudahkan untuk mengakses atau informasi, mengecek apakah anak tersebut mengalami stunting, gitu. Dan aplikasi ini banyak dilengkapi dengan fitur-fitur yang memudahkan para petugas. Nah, petugas ini di seluruh daerah Sulawesi Barat, di 6 kabupaten tadi, kecamatan maupun sampai desa, untuk mempermudah masalah penanganan stunting, baik itu masalah ibu menyusui, bahkan sampai fiturnya tersedia calon pengantin, gitu. Yang kedua adalah membuat satuan tugas yang dimana bertugas memprovokasi atau mengimplementasikan hasil dari kerjanya kepada seluruh mitra kerja atau stakeholder di berbagai kecamatan maupun desa di seluruh Sulawesi Barat.
dan ini yang membentuk kader pendamping keluarga, kader KB dan kader Posyandu, di mana BKKBN berkomitmen untuk membentuk kader sehingga mempermudah masalah pencegahan stunting atau pengecekan terkait masalah stunting gitu. Dan ditambah lagi mereka dan hal ini BKKBN membentuk gerakan Ayo ke Posyandu yang dimana merubah pola mindset masyarakat, karena pola mindset masyarakat di Sulawesi Barat masih sangat minim atau masih sangat rendah, karena mereka menganggap bahwa ketika pergi ke Posyandu anaknya malah sakit gitu, nggak sembuh, yang tadinya sehat jadi sakit gitu, diberikan imunisasi yang pada saat melakukan penyuntikan anaknya panas dan sakit, mereka berpikir bahwa ternyata di Posyandu tidak memberikan keselamatan atau sehat, tetapi memberikan anak yang seharusnya sehat menjadi sakit gitu. Itu yang pola mindset masyarakat yang perlu untuk dirubah. Makanya dari BKKBN melakukan gimana ayo ke gerakan Ayo ke Posyandu, dan ini salah satu kebijakan dari PJ Gubernur sendiri. Selanjutnya, kemarin juga wawancara kepada Satgas. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, melakukan pengawasan atau himbauan kepada mitra kerja di desa dan kecamatan, dan saya menemukan temuan mereka bukan sangat, tapi mereka kurang dalam melakukan kerjasama dari berbagai stakeholder. Itu menjadi salah satu kendala yang mereka hadapi di satuan tugas penanganan stunting ini gitu. Dan ditambah juga minimnya pengetahuan masyarakat gitu. Kemarin diceritakan bahwa ada salah satu desa di Kabupaten Mamuju Tengah di mana desa ini menerapkan panggung-panggung atau bisa dikenal di sini panggung-panggung di depan rumah gitu, di setiap rumah ketika ada tamu yang datang merokok maka ditempatkan untuk di luar gitu. Nah, budaya ini yang sementara diterapkan sehingga asap rokok yang dicium oleh balita dan anak-anak pun itu terhindar dari itu, karena mereka menyediakan tempat khusus di depan rumah untuk tamu-tamu atau yang datang untuk merokok di tempat tersebut. Selanjutnya, wartawan gitu. Nah, tentu wartawan kali ini di Sulawesi Barat sudah bersinergi atau membangun kolaborasi bersama dengan pemerintah daerah, baik dari provinsi maupun kabupaten, dan tentu segala aktivitas dari baik dari dinas kesehatan maupun OPD lainnya, mereka selalu memberikan liputan atau mereka ikut dalam menyaksikan hal tersebut. Nah, di sini poinnya satu, mereka masyarakat di Sulawesi Barat maupun pemerintah provinsi maupun kabupaten, menurut dari wartawan yang saya minta narasumber itu, mereka masih kurang memberikan informasi kepada masyarakat pelosok-pelosok atau di desa yang kurang terjangkau kepada masyarakat. Dan harapan mereka bukan hanya pemerintah, tetapi bagaimana membangun sinergitas dari berbagai organisasi masyarakat gitu, terutama memperdayakan masyarakat lokal, karena sebenarnya masyarakat lokal yang tahu situasi dan kondisi daerahnya tersebut, sehingga mereka mau atau berharap bagaimana pemerintah membangun sinergitas sama dan terutama warga lokal. Selanjutnya, Iya, sepertinya terputus ya PPT-nya. itu sih. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja mungkin Mbak Hasri ini catatan atau temuannya. Aduh. Kan ya Kak. Oke, nggak apa-apa, kita sambil menunggu. Silakan teman-teman, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa dituliskan di kolom chat ya, atau juga nanti bisa raise hand secara langsung.
Oke, silakan. Selanjutnya terkait organisasi ormas, di mana demo difabel yang salah satu atas konten gitu. Menurut dari ketua dari demo difabel menganggap bahwa pemerintah fokus pada penurunan angka stunting saja gitu. Menurut mereka pemerintah saat ini hanya melakukan melakukan sosialisasi pada masyarakat, tetapi kurang pelibatan kepada masyarakat atau ormas organisasi masyarakat gitu dalam pengambilan keputusan maupun kegiatan sosial, karena informasi yang saya dapat demo difabel ini hanya 2 kali dilibatkan dalam itu pun menjadi peserta pada saat melakukan sosialisasi pencegahan stunting gitu. Jadi menurut mereka masih sangat minim atau sangat kurang pelibatan dari organisasi masyarakat itu. Harapan dari demo difabel bagaimana sebaiknya pemerintah memberikan pelatihan kepada masyarakat agar tidak terjadi stunting. Di Sulawesi Barat dikenal dengan ikannya yang sangat melimpah, tetapi sangat tinggi angka stuntingnya gitu. Dia berpikir bahwa kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan pelatihan, entah itu pelatihan ekonomi yang dimana menurut mereka melakukan perkumpulan atau kelompok ibu-ibu di desa diberikan pelatihan bagaimana cara mengolah makan pangan, bagaimana cara mengakses atau menjadikan ikan itu bukan hanya dibakar, digoreng dan lain sebagainya, tetapi bisa dijadikan hal-hal yang lain. Itu yang menurut mereka itu sangat-sangat kurang dari pemerintah saat ini. Selanjutnya dari Dinas atau Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, di mana dari informasi yang saya dapat mereka melakukan pemetaan dari seluruh kabupaten Sulawesi Barat di 6 kabupaten tentunya. Dan yang kedua adalah memberikan edukasi dan informasi kepada kantor, baik itu kecamatan, kantor lurah, dan kantor desa, untuk membentuk kader pendamping untuk mempercepat penurunan angka stunting. Yang ketiga, memberikan bantuan sembako atau makanan tambahan kepada anak stunting, yang dimana tiap bulannya kader pendamping ini memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang mengalami anaknya yang stunting untuk bagaimana mengolah makan yang diberikan kepada anaknya. Cuman yang terjadi kendala di sini bukan anak yang stunting ini yang mengkonsumsi, tetapi saudara, keluarga yang lain juga ikut mengkonsumsi gitu. Ini yang pola mindset masyarakat yang harus diubah gitu. Misalnya kemarin ada bantuan satu telur yang seharusnya dikonsumsi selama 1 bulan penuh, tetapi karena keluarganya ikut juga mengkonsumsi sehingga yang seharusnya 1 bulan itu sudah tidak cukup gitu. Dan yang kedua adalah terakhir adalah pemerintah Dinas Kesehatan sudah melakukan kolaborasi di berbagai rumah sakit maupun puskesmas di setiap kecamatan maupun desa. Serta juga membangun pos pelayanan desa untuk mempermudah masyarakat jangkauan dari pos pelayanan desa ke puskesmas. Penutup di sini saya mencatat stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang gitu, yang ditandai dengan yang salah satunya ditandai dengan panjang atau tinggi badannya di bawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah di Sulawesi Barat terus bekerja keras untuk mencapai target tersebut, karena target yang diinginkan di Sulawesi Barat sebesar 40% di tahun ini, di tahun 2024 ini gitu. Nah, tujuan dan sasaran yang diamati pemerintah baik itu dari BKKBN yang diketuai langsung
yang bertanggung jawab juga dalam pencegahan stunting. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Secara umumnya, kendala dalam penyelenggaraan pencegahan stunting di Sulawesi Barat dikabarkan salah satunya adalah lemahnya koordinasi program di berbagai tingkat, baik di daerah maupun di tingkat provinsi. Rekomendasi dari hal yang saya temukan, yang pertama adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur pembangunan dalam penyediaan laboratorium untuk mendeteksi kekurangan gizi sejak ibu hamil, seperti lebih rutin, anemia, dan tanda-tanda infeksi dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan sumber daya alam sebagai bahan dasar dalam mengelola kebutuhan anak dan ibu hamil. Yang ketiga adalah perlunya penguatan bagi pemerintah untuk bersinergi dalam membangun komunikasi baik antara provinsi maupun kabupaten serta organisasi masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Itu dari saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Hasrini. Tadi ada beberapa hal ya yang disampaikan dan ada temuan-temuan menarik bahwa ya PJ Gubernur Sulbar ya sebetulnya sudah ada beberapa upaya tadi ya kalau kita lihat terkait dengan penanggulangan stunting, bahkan dengan pendekatan teknologi dan juga upaya preventif ya tadi ya, misalnya dengan mencegah orang supaya tidak merokok di sekitar anak gitu ya. Dan tadi juga ada beberapa rekomendasi yang ditujukan secara spesifik ya ke stakeholders terkait. Ini menjadi sesuatu yang cukup menarik. Terima kasih banyak untuk paparannya Mbak Hasrini. Saya akan ke narsum kedua, ada Mbak Endah dari KPI Jateng. Selamat siang Mbak Endah. Selamat siang, Mas. Ya Mbak Endah, alokasi waktunya sama 15-20 menit, silakan. Baik. Bisa dibantu screen-nya, Mas? Sebentar. Bu Enda mau share screen atau aku yang share screen? Mas Ihsan aja dibantu Oh, sekarang. sebentar. Saya perlu buka dokumennya dulu. Oke, saya sapa dulu ya. Selamat siang. Sebentar, Mas. Suaranya belum. Selamat siang, Mas Ihsan dan teman-teman semuanya. Pada siang hari ini, kita akan memaparkan mengenai isu pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Bisa dibantu share screen-nya, Mas? Iya, PowerPoint-nya ada di mana Bu Enda? Hasil kajiannya aja yang ditampilkan. Kemarin udah saya kirim ke Mas Maulana. Oh, oke, sebentar. Mas Iksan. Oke. Mas Kavi ya kemarin yang saya kirim. Oh iya, sepertinya Mas Kavi, Bu. Boleh Bu dikirimin ke aku, Bu? Sebentar. Ya. Sudah terkirim, Mas? Oke, Ya. silakan Bu. Oke. Jadi Jawa Tengah itu kita dengan isu prioritasnya adalah perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Mengapa kita mengambil fokus isu itu? Latar belakangnya adalah selanjut, Mas.
Jadi latar belakangnya adalah karena di Jawa Tengah itu kasus pernikahan dini itu sangat signifikan, jadi angkanya cukup tinggi. Dari tahun 2021 itu kasus pernikahan dini mencapai 9,75%, dan ini melampaui batas rata-rata di skup nasional. Dan beberapa kabupaten pun angkanya juga cukup tinggi, tercatat di usia 19 sampai 21 tahun itu anak perempuan sebanyak 35,21% dan usia di 22 sampai 24 tahun anak laki-laki sebanyak 33,76%. Dan kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar karena sebelumnya diatur yang dalam Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 bahwa perkawinan diizinkan pada saat itu adalah laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan mencapai umur 19 tahun. Maka hal tersebut yang terjadi setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini banyak pendaftar perkawinan usia di bawah 19 tahun dan meminta rekomendasi perkawinan anak di bawah umur 19 tahun. Lanjut, Mas. Nah, mengapa kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini memberikan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun? Ini karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Karena yang pertama, karena mereka itu belum cukup dewasa, jadi banyak terjadi konflik rumah tangga karena masalah emosional yang belum matang, kemudian sosial ekonomi, dan sosial ekonomi, double ekonomi, maaf. Kemudian yang kedua adalah kehilangan masa pendidikan dasar karena mereka kan belum cukup umur ya, karena pendidikan dasarnya pasti hilang karena mereka sudah menikah. Kemudian kematangan emosionalnya yang belum siap dan resiko kehamilan dan reproduksi yang belum matang untuk hamil. Kemudian selanjutnya adalah latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan. Dan ini tentu saja karena mereka belum cukup umur, banyak terjadi kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak. Kemudian faktor berikutnya adalah anak yang dikandung oleh seorang ibu yang belum mencukupi umur untuk siap reproduksi. Biasanya anak yang dikandung adalah kemudian menjadi stunting. Berikutnya, Mas. Tujuan audit sosial ini kita akan melihat bagaimana apakah kebijakan tentang batas usia pernikahan anak ini sudah tertuang di dalam dokumen perencanaan dan keputusan gubernur. Dan kemudian berikutnya berapa presentasi capaian rencana kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya dan bagaimana dampak kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya kepada kelompok marginal. Lanjut, Mas. Nah, metodologi audit sosial yang kami gunakan adalah dua metode, yaitu wawancara. Yang digunakan adalah wawancara kepada kelompok rentan, mereka calon pengantin yang memang membutuhkan bantuan, dan lembaga terkait. Ini ada yang langsung wawancara juga melalui WhatsApp, dan kita terlibat langsung dengan kegiatan edukasi calon pengantin. Kemudian metodologi yang kedua adalah kita gunakan studi dokumen, menganalisa dokumen Perda, Pergub, RKPD, APBD dengan dinas terkait dengan program pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Lanjut, Mas. Hasil audit ini kita lakukan ada dua tahap, yaitu tahap pra-audit dan tahapan pelaksanaan audit.
Lanjut Mas Raffi. Pada tahapan pra-audit, kita akan memetakan aktor dan pemangku kepentingan. Di situ ada dua, kita identifikasi masalahnya dan menentukan isu prioritasnya. Ada identifikasi masalah, lanjut Mas. Untuk menentukan aktor dan pemangku kepentingan itu kita menggunakan matriks, di mana peran matriks itu ada aktor kunci yang punya kewenangan tinggi, kemudian ada aktor yang mempunyai kekuatan rendah tetapi dia pengaruhnya tinggi, dan aktor yang mempunyai power tinggi tetapi pengaruhnya rendah. Di mana aktor kunci yang punya kewenangan tinggi itu aktor-aktornya kita petakan ada di gubernur, Perda, kemudian dinas terkait yaitu DP3AKP di provinsi, kemudian bupati, DP2KB, P2PA di kabupaten, KUA, dan pengadilan agama. Karena aktor-aktor tersebut mempunyai pemangku kebijakan, perencanaan, dan sebagai dinas pelaksana. Kekuatan pengaruhnya adalah di kewenangan menjalankan kebijakan. Kemudian pada aktor yang mempunyai power rendah tetapi punya power tinggi itu kita petakan aktornya di perempuan dan anak yang menikah di usia 19 tahun, kita yang di Lembaga Koalisi Perempuan Indonesia Jawa Tengah, dan jaringan yang mempunyai isu bersama. Kepentingannya kita adalah pada perempuan dan anak yang menikah di usia 19 tahun itu mendapatkan layanan untuk dispensasi kawin. Dan untuk kami yang ada di lembaga dan jaringan itu mengadvokasi kebijakan yang berkaitan dengan isu-isu strategis yang kaitannya dengan isu usia perkawinan anak. Kemudian kekuatan pengaruhnya kita adalah pendampingan dan advokasi. Pada aktor yang mempunyai power tinggi tetapi pengaruhnya rendah itu kita petakan di media. Kemudian lembaga yang fokus dengan isu pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Kepentingannya adalah bersama-sama menyuarakan isu pernikahan anak di bawah usia 19 tahun. Kekuatan pengaruhnya adalah melakukan advokasi bersama. Selanjutnya, Mas. Pada identifikasi masalah itu kita banyak menemukan masalah. Ternyata masalah yang dihadapi adalah dalam akses mendapatkan dispensasi kawin pada perkawinan anak di bawah usia 19 tahun. Kemudian minimnya pendidikan orang tua dan calon pengantin sehingga beberapa calon ingin mendapatkan rekomendasi dispensasi. Padahal menurut tim edukasi calon tersebut belum layak untuk mendapatkan rekomendasi karena usia mereka belum mencukupi usia 19 tahun. Dan kemudian calon pengantin perempuan itu karena sudah hamil di bawah umur dan sudah melahirkan. Selanjutnya adalah faktor lingkungan atau keinginan sepihak dari orang tua karena adanya sanksi sosial dan stereotip di masyarakat tentang anak yang sudah berpacaran harus segera dinikahkan. Hal ini bertolak belakang dengan kesiapan mental calon pengantin. Dari hal tersebut, sehingga menjadi catatan penting Kepala Pengadilan Agama dan Hakim untuk lebih mempertimbangkan alasan dan faktor-faktor permasalahan calon pengantin berdasarkan hasil tes psikologi dan dari psikolog sebagai faktor penunjangnya. Lanjut, Mas. Menentukan isu pria pada tingkat keseriusan isu itu bagaimana calon pengantin di bawah usia 19 tahun ini mendapatkan rekomendasi perkawinan. Kemudian pada perkembangan isu itu menjadi isu penting karena banyak pendaftar perkawinan usia di bawah 19 tahun. Nah, ini
menurut pengamatan kami pun di setiap minggu itu ada 6 calon pengantin yang mereka ingin mendapatkan rekomendasi perkawinan. Kalau kita total 1 bulan dari 6 per minggu itu berarti kan 6 kali 4 itu sudah ada sekitar 12 kali 2 berarti eh, sekitar 24 calon pengantin. Bahkan di bulan puasa ini pun sudah masih ada beberapa yang mendaftar untuk rekomendasi perkawinan. Yang biasanya padahal pernikahan itu kan musiman ya. Kalau ini mereka yang usianya di bawah 19 tahun bahwa sampai saat ini pun masih masih banyak pendaftar gitu. Dan kemudian memang angka pernikahan di tahun 2021 ini memang banyak, yaitu ada 169 kasus ini di daerah, dan di tahun 2022 sebanyak 262 kasus. Kemudian kalau di Jawa Tengah itu usia yang di 19 tahun sampai 21 itu sebanyak 35,21%, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Kemudian usia 22 sampai 24 anak laki-laki sebanyak 33,76%. Ini memang angkanya cukup tinggi di Jawa Tengah. Kemudian pada risiko dan dampak ketika anak melakukan, terutama dampak di perempuan ya, ketika melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun ini, banyak terjadi kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak karena mereka belum secara mental itu belum matang untuk menghadapi perkawinan. Kemudian tentunya dia akan kehilangan masa pendidikan dasarnya, dan tadi sudah saya sebutkan mentalnya yang belum siap, kan reproduksi yang belum matang untuk hamil, dan berpotensi anak yang dikandung adalah stunting. Nah, ini adalah peran pemerintah daerah itu, eh, daerah itu di pemerintah daerah itu sudah banyak mengeluarkan perda untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Itu sebetulnya untuk yang di perda itu banyak tertuang, diantaranya adalah untuk melindungi anak, hak anak gitu. Dan ini sebetulnya juga dari ada kaitannya dengan pencegahan pernikahan anak. Kemudian di perencanaan program dan penganggaran itu tertuang di bab 1 pasal 1 ayat 20, dan di desa itu sudah mulai diadakan program desa ramah perempuan dan peduli anak. Indikatornya adalah tidak ada pernikahan usia anak. Ini adalah program yang rencananya untuk menekan dan untuk mencegah terjadinya usia perkawinan anak. Ini tertuang di Perda nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan anak. Kemudian di bab 8 kewajiban pemerintah daerah pada pasal 34 poin atau ayat 1 bab 19 tentang pembiayaan pasal 54. Kemudian di Jawa Tengah itu kita gencar untuk mengkampanyekan dengan jargon ada Cukawin Bocah. Itu banyak disosialisasikan di sekolah-sekolah. Bagaimana bahaya menikah dini. Ini bahkan waktu itu gubernurnya memasukkannya dalam program mengajar, karena memang ini sampai saat ini pun masih banyak dikampanyekan untuk program pencegahan dan penanganan bahaya pernikahan dini. Kemudian bentuk peran pemerintah daerah adalah sosialisasi. Sosialisasinya bahkan kami sudah gencarkan di setiap sekolah, bahkan di masyarakat. Kemudian memberikan layanan konseling dan psikologi untuk anak yang terpaksa menikah di bawah umur, untuk menyiapkan
mental mereka dan kesiapan ketika menuju pernikahan. Lanjut, Mas. Adapun program itu selama kami menjalankan audit sosial itu ada di Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak itu ada programnya banyak menyesuaikan dari peraturan gubernur yang sudah keluar dan nomor 32 tahun 2023. Kemudian di Provinsi Jawa Tengah itu dibentuk lembaga yang memberikan layanan konseling dan edukasi kepada calon pengantin dan orang tua calon pengantin. Pada tingkat kabupaten itu dengan membentuk lembaga amanah bina keluarga sebagai layanan konseling terpadu. Nah, di tingkat desa itu ada program desa ramah perempuan dan peduli anak, indikatornya tidak ada pernikahan usia anak. Selanjutnya, Mas. Pada aspek perencanaan itu apa sih tujuan dari kebijakan tersebut yang tertera dalam dokumen perencanaan dan keputusan gubernur, ya, presentasi pencapaian rencana kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya, di mana lokasi implementasi kebijakan tersebut dilakukan, dan bagaimana dampak kebijakan pada tahun anggaran sebelumnya kepada kelompok marginal terkait. Apa saja kebutuhan kelompok marginal terkait yang berkaitan dengan kebijakan yang menjadi fokus pemantauan. Lanjut, Mas. Apakah kebijakan perencanaan dan penganggaran memberikan manfaat yang besar bagi kelompok rentan dan Pemda mendorong keterlibatan publik secara serius dalam perencanaan kebijakan. Kemudian apakah bentuknya apa saja yang digunakan Pemda dalam mendorong keterlibatan publik? Apakah mendorong keterlibatan publik telah menyentuh kelompok-kelompok marginal yang terdampak rencana kebijakan? Kemudian apa saja aspirasi atau masukan yang disampaikan publik terkait dengan fokus perencanaan kebijakan yang dipilih? Apa saja aspirasi atau masukan yang disampaikan publik terkait dengan fokus perencanaan kebijakan yang dipilih? Apakah masukan tersebut diterima? Bila tidak, apakah terdapat alasan yang jelas dan rasional dari Pemda? Selanjutnya, Mas. Lanjut, Mas Iksan. Pada aspek implementasi, itu apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan rencana kebijakan yang ada pada dokumen perencanaan? Bagaimana realisasi anggaran dalam dokumen perencanaan dan APBD dalam implementasi kebijakan, di mana lokasi implementasi kebijakan dilaksanakan, apakah implementasi kebijakan dapat memenuhi capaian yang telah ditentukan pada dokumen perencanaan, dan bagaimana keterlibatan publik dalam implementasi kebijakan tersebut. Apakah implementasi kebijakan telah memenuhi kebutuhan kelompok marginal target? Tujuan apa yang akan dicapai oleh sistem teknologi yang menjadi objek pemantauan? Aktivitas pelayanan publik apa saja yang disediakan oleh sistem teknologi tersebut? Apa saja fitur-fitur yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam sistem teknologi tersebut? Apakah penggunaan sistem teknologi tersebut dalam mendorong keterlibatan publik dalam pemerintahan daerah? Oke, lanjut, Mas Iksan. Nah, pada akhir kesimpulan, dan ini ada rekomendasi bahwa memang kasus pernikahan dini di Jawa Tengah ini cukup tinggi. Jadi ini melampaui rata-rata angka nasional, dan di beberapa daerah juga cukup tinggi. Ini saya contohkan di Kabupaten Kendal itu angka pernikahan dini di tahun 2021 itu sebanyak 169 kasus, di tahun 2022 sebanyak 262 kasus. Nah, kasus pernikahan ini menjadi fokus yang segera ditangani karena berdampak pada kondisi rumah tangga yang belum siap
pada kasus pernikahan dini ini. Sebagian besar yang mengajukan adalah perempuan usia sekolah dan rata-rata masih di bawah usia 19 tahun. Nah, ketika kita wawancara itu rata-rata bahkan mereka masih berumur 15 tahun dan sudah hamil. Nah, padahal menurut undang-undang adalah batas minimal usia perkawinan untuk anak perempuan 19 tahun. Nah, ini menjadi PR besar juga. Dan ada beberapa hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini ini, diantaranya adalah karena faktor ekonomi yang rendah, kemiskinan, pergaulan bebas, dan budaya daerah setempat, di mana jika anak sudah dianggap dewasa, oleh orang tuanya dianggap tidak laku. Nah, pernikahan dini pada anak akan berdampak pada anak, di mana anak tidak bisa melanjutkan pendidikannya, keterampilan SDM-nya juga terbatas, dan mungkin akan sulit mendapatkan pekerjaan, dan anak yang dilahirkan adalah berisiko stunting, sehingga meningkatkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kasusnya pernikahan dini yang tinggi berasal dari, ini kalau saya contohkan di Kabupaten Kendal ini ada di Singorojo, Buja, Limbangan, Sukoharjo, Paten. Nah, ini karena daerahnya daerah atas dan mereka memang rata-rata untuk pendidikan atau SDM-nya memang masih sangat rendah. Jadi mereka memaksa anaknya untuk menikah di usia muda. Lanjut, Mas. Dan kemudian berdasarkan kasus di atas, maka pemerintah Kabupaten Kendal melalui DP2 KPP2PA berupaya untuk menurunkan kasus pernikahan dini ini dengan menggandeng pengadilan agama supaya tidak mudah dalam memberikan dispensasi kawin, supaya upaya-upaya lain yang dilakukan dengan melibatkan, yaitu melibatkan remaja dalam program genre serta meningkatkan program Kabupaten Layak Anak serta mendorong sekolah ramah anak, program Kendal Ceria cegah anak remaja menikah dini. Nah, selain itu adalah upaya-upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pergub nomor 32 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan pernikahan anak harus melakukan kampanye Jokawin Bocah dalam bentuk sosialisasi dengan target anak remaja dan membentuk Puspaga sebagai pusat pembelajaran keluarga di tiap kabupaten, di mana dalam Puspaga memberikan bimbingan konseling kepada calon pengantin dan memberikan edukasi sebagai persiapan calon pengantin, baik edukasi tentang reproduksi, edukasi tentang keagamaan, dan psikologi. Nah, ini kami ada rekomendasi karena Pergub tentang pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak baru ditetapkan pada tanggal 28 Agustus tahun 2023, maka anggaran tahun 2023 ini masih belum fokus ke anggaran untuk ini masih belum ada anggaran di tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak, karena anggarannya masih fokus untuk anggaran kekerasan pada perempuan dan anak dan penanganan stunting. Jadi kami mengharapkan pada anggaran tahun berikutnya pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dapat merencanakan dan menganggarkan untuk pencegahan dan penanganan perkawinan pada usia anak. Demikian Mas Kafi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mas Iksan, maaf. Nah, ini Ya, adalah baik. foto-foto ketika kita wawancara. Ya, terima kasih Selamat Bu siang. Enda untuk pemaparannya. Tadi menarik ya, ada beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan temuan di Jawa Tengah berkaitan dengan kebijakan ya stunting untuk penjabat begitu. Tadi ada beberapa data dan juga rekomendasi yang disampaikan. Saya kira sesuatu yang sangat menarik ya. Terima kasih banyak. Kita akan ke pembicara berikutnya. Ada Mas Hairudin dari Kopel Jabodetabek. Silakan Mas Hairudin, waktunya sama 15 sampai 20 menit.
Yes, yes. Suara saya terdengar jelas, Mas David? Soalnya pakai Ya, earphone. dengar. Yes, ya. Oke. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Eh, saya ingin memaparkan materi kami dari Provinsi DKI Jakarta tentang hasil audit stunting di DKI Jakarta. Latar belakang tentunya Indonesia punya rancangan untuk mempersiapkan generasi 2045, yang mana stunting ini juga menjadi persoalan sendiri. Bahkan di dalam RKPD 2024 sekarang dan 2025 menjelang itu stunting itu masuk dalam kategori isu prioritas. Oleh karena itu, kami ingin mengaudit stunting di tahun sebelumnya. Nah, bisa dilihat di tabel berikut, stunting di DKI Jakarta dari 2015 sampai 2022. Memang di 2022 ini, di 2022 stunting itu di Jakarta mengalami penurunan, tapi penurunannya itu cuma 14%, yaitu dari tahun 2021 ke 2022 cuma 14,8%. Yaitu ada 22.823 balita di Jakarta mengalami stunting, yang sebanyak 9.459 balita itu berhasil ditangani, sisanya yaitu 13.000 sekian. Nah, tujuan audit sosial kami ialah untuk melihat ketersediaan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian untuk menganalisis efektifkah dalam perencanaan kebijakannya dan efektifkah implementasi kebijakannya dalam RKPD ataupun RPJMD ataupun APBD DKI Jakarta. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk menganalisis efektivitas dalam perencanaan kebijakan dan implementasinya. Kemudian untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam menangani stunting agar lebih efektif. Nah, metodologi yang kami lakukan adalah yaitu dua. Yang pertama studi dokumen, yaitu dari mulai APBD, RPJMD, kemudian dari Perda, RKPD, kemudian RPJPD, kemudian ada beberapa website, artikel dari Setnek dan Databox, kemudian dari Kemenkes, ya. Kemudian wawancara dari OMS, kemudian ada beberapa warga dan juga dari Sudin Jakarta Timur. Nah, hasil auditnya, pemangku kepentingan dalam dan aktor kunci dalam penanganan stunting ialah yang pertama itu gubernur. Karena gubernur memiliki hak untuk menyusun dan mengalokasikan dan mengimplementasikan kebijakannya. Kemudian ada juga DPRD yang akan mengesahkan APBD-nya. Kemudian di dalam eksekusinya itu ada Dinas Kesehatan. Kemudian ada Bapeda dalam menyusun rancangan. Kemudian ada Kepala Puskesmas, kemudian ada juga pemerintah kelurahan dan warga tentunya. Kemudian hasil yang kami temukan tentunya hasil stunting ini kan bermulanya dari ada hasil aspirasi masyarakat dalam musrembang. Nah, keterlibatan masyarakat dalam musrembang yaitu pemberitahuan tentang musrembang sebaiknya tidak hanya melalui undangan terbatas tapi juga melalui pengumuman terbuka dan mengajak masyarakat untuk hadir. Dari sekian banyaknya musrembang yang ada pada tahun tersebut, itu tahun 2022, itu tidak ada satupun aspirasi masyarakat yang terkait stunting, itu tidak ada. Nah, apakah stunting tersebut lenyap ataupun stunting di Jakarta tersebut tidak ada sehingga tidak ada aspirasi masyarakat dalam musrembang, atau memang tidak ada masyarakat yang mengalami stunting yang diikut sertakan dalam musrembang? Ya, ini menjadi pertanyaan. Nanti akan kita jawab di next-nya. Kemudian pemerintah mempunyai 4 program untuk mengatasi stunting yang dilakukan di DKI Jakarta. Yang pertama, yaitu pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil, yaitu yang kami ambil dari APBD. Kemudian yang kedua, pengelolaan pelayanan kesehatan balita, yang kami kutip juga programnya dari APBD DKI Jakarta. Kemudian pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, yaitu dari APBD juga. Kemudian pemberian makanan tambahan untuk pemberian makanan untuk balita ya di posyandu. Itu yang kami ambil itu dari Kemenkes. Kemudian, nah baiklah, sekarang kita lihat nih pengelolaan anggaran APBD untuk penanganan stunting. Jadi
lucunya di APBD tersebut itu tidak ada keyword stunting yang tertuju langsung gitu. Nggak ada. Ketika kami mengecek APBD itu tidak ada dana ataupun anggaran stunting yang keluar di dalam APBD. Tapi yang berkaitan dengannya ada. Seperti contoh pengelolaan pelayanan kesehatan balita. Di sini bisa kita lihat lokasi anggaran. Dari Dinas Kesehatan bisa dilihat rinciannya. Dinas Kesehatan, Sudinkes, Jakut, Jakbar, Jakarta Timur, kemudian dari Puskesmas Menteng, Sawah Besar, kemudian ada dari Kepulauan Seribu. Ini bisa dilihat dari Dinas 10, kemudian bisa dilihat lagi di bawah. Nah, apakah anggaran tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya? Lihat, di implementasinya, anggaran Dinas Kesehatan yang 10 juta tersebut, ataupun bisa dikalkulasi menjadi 93 juta sekian, itu semua anggaran tersebut berujung kepada belanja natura pakan, honorarium narasumber, pembawa acara, panitia belanja makanan dan minuman rapat. Itu semuanya habis untuk makanan dan rapat saja. Nah, lantas bagaimana dengan puskesmas yang lain? Maka dinas terkait ataupun puskesmas yang tidak ada dalam daftar ini, itu semuanya tidak mendapatkan anggaran untuk pengelolaan pelayanan kesehatan balita. Lantas pertanyaannya, apakah puskesmas yang lain, misalkan yang di daerah Kecamatan Makassar ataupun puskesmas yang di daerah Jakut, apakah mereka tidak apakah di daerah sana tidak ada balitanya? Kan tidak mungkin. Kenapa pemerintah belum mengalokasikan anggaran untuk kesehatan balita di kecamatan yang lain yang ada di seluruh provinsi DKI Jakarta? Nah, kemudian pengelolaan pelayanan Oke, mungkin ini salah ketik ya. Ini coba. Kalau ini sorry, ini kayaknya saya salah ketik. Ini untuk kesehatan ibu hamil ya. Ini pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Ini bisa dilihat dari Dinas Kesehatan itu mendapatkan anggaran 774 juta sekian. Kemudian Sudinkes Jakpus mendapatkan 1 juta, kemudian Sudinkes Jakbar mendapatkan 4 juta. Totalnya 780 juta. Nah, dari semua anggaran yang di dalam APBD semuanya dihabiskan untuk acara belanja, rapat, dan acara lainnya. Nah, 780 juta. Nah, lantas bagaimana untuk kesehatan ibu hamil yang di daerah puskesmas ataupun Sudinkes yang lain? Itu mereka tidak mendapatkannya. Oke. Oh, sorry, ini yang untuk kesehatan balita ya, yang tadi 163 juta ini habis semuanya untuk honorarium narasumber dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk gizi masyarakat. Untuk gizi masyarakat juga sama. Dinas Kesehatan, Sudinkes Jakpus dan Sudinkes Jakbar itu mendapatkan 780 totalnya dan semua anggarannya tersebut habis untuk honorarium dan narasumber. Kemudian terkait program yang keempat yaitu pemberian makanan tambahan. Nah, pemberian makanan tambahan ini tidak ada anggarannya di dalam APBD. Nah, kami mengutip kata-kata ataupun file dari Kemenkes yang mana PMT sumber anggarannya tersebut antara lain APBN, dana transfer daerah di akun non fisik, bisa juga dari APBD, bisa juga daripada dana desa dan bisa juga dari sumber pendanaan lainnya. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Kami masih menduga bahwa pemberian makanan tambahan ini bukan berasal dari APBD. Karena kenapa? Karena setelah kami cek APBD ini tidak ada sama sekali. Lantas program-program di Posyandu itu dananya dari mana? Yaitu bisa jadi itu dari dana desa. Nah, yang mana dana desa tersebut belum bisa belum bisa transparansi terhadap publik gitu. Jadi bisa saja kelurahan ataupun perangkat desa lainnya menyelewengkan anggaran-anggaran yang untuk pemberian makanan tambahan. Kemudian lantas apakah alasan angka stunting masih tinggi di DKI Jakarta? Yang pertama, karena tidak ada satupun anggaran stunting yang mengarah ke stunting langsung. Seperti yang kami katakan tadi, anggaran stunting semuanya dari APBD yang ada itu mengarah ke acara dan rapat. Kemudian keyword stunting aja di dalam APBD tidak ada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Yang seharusnya Dinas Kesehatan
yang apa yang lebih profesional terkait stunting, tapi malahan anggaran stunting itu tidak ada di bawangan Dinas Kesehatan keywordnya. Kemudian terkait anggaran PMT yang tidak terkontrol secara baik. Nah, karena sampai sekarang pun ini dana PMT pemberian makanan tambahan ini belum bisa diberikan kepada publik dan hanya seperangkat anggota pemerintah kelurahan saja yang mengetahuinya. Dan kami sampai saat ini belum bisa mengaksesnya. Kemudian masih kurangnya kepedulian terhadap tulang punggung keluarga yang mengalami stunting. Nah, ini pemerintah masih kurang perhatian terhadap tulang punggung keluarga yang mengalami stunting. Kenapa? Kenapa perlu diperhatikan? Karena faktor utama stunting setelah kami wawancara itu adalah faktor ekonomi. Nah, yang mana hal tersebut sangat berkaitan dengan tulang punggung keluarga. Nah, perlunya adanya kepedulian pemerintah terhadap tulang punggung keluarga yang mengalami stunting. Nah, dan juga kenapa stunting di 2022 dan 2023 tersebut masih tinggi di Jakarta? Kenapa? Dikarenakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 itu stunting itu bukan menjadi isu prioritas. Itu bisa dicek di RKPD-nya. Nah, ini bisa dilihat di bawah temuan RKPD 2022, 2023, 2024, dan 2025. Di dalam RKPD 2022, stunting disebutkan cuma 4 kali. Di dalam RKPD 2023, stunting disebutkan cuma 4 kali. Oleh karena itu, anggaran untuk stunting masih kurang. Lantas, ketika adanya anggaran, malah dipergunakan bukan untuk stuntingnya, malah untuk rapat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, stunting di Jakarta masih tinggi. Nah, yang kabar gembiranya apa? Yaitu RKPD 2024 stunting disebutkan sebanyak 57 kali. Kemudian di rancangan awal RKPD 2025 stunting disebutkan 57 kali. Nah, di dalam Musrembang DKI yang baru saja dilakukan oleh Bapeda di tanggal 27 dan di tanggal 22 Maret 2024 itu stunting masuk ke dalam isu prioritas. Nah, mungkin ini adalah suatu progres ya dari pemerintah untuk mengatasi masalah stunting. Cuma yang masih menjadi problem yaitu terkait implementasi kebijakan anggarannya. Apakah ketika nanti anggaran APBD 2024 dan anggaran APBD 2025 diperlakukan ataupun dianggarkan dengan tepat dan baik? Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita yang ini juga yang harus kita pantau bersama-sama gitu. Nah, kalau di Jakarta sendiri itu ini pemanfaatan teknologi ya. Kita kenal dengan Jaki. Jaki ini khusus untuk DKI Jakarta yang mana warga tersebut bisa melaporkan berita, bisa ada fitur laporan warga, berita, pajak, harga pangan dan transportasi publik. Nah, untuk pemanfaatan teknologi Jaki terkait stunting ini masih belum akurat. Sebenarnya masih bisa, cuma sekedar pelaporan ya. Karena pernah ada kejadian di Kecamatan Pulau Gadung, yaitu Camat Pulau Gadung, yang mana Camat Pulau Gadung mengutip iuran terhadap ASN untuk untuk mengutip iuran stunting, yaitu di Posyandu gitu. Nah, itu warga melapor apakah surat edaran yang dikeluarkan oleh camat ini bersifat wajib ataupun tidak. Nah, itu warga boleh melapornya. Tapi terkait masalah stunting dan laporan warga terkait stunting lainnya ini belum ditemukan di dalam Jaki. Kemudian di samping itu DKI Jakarta juga mempunyai Jak Sehat. Di dalam Jak Sehat ini sebenarnya masih banyak kekurangan ya. Karena ketika kami mendownload aplikasi Jak Sehat, kemudian kita mengklik salah satu menu yang ada di Jak Sehat, malah mengarahkan ke websitenya. Jadi percuma adanya aplikasi, tapi ujung-ujungnya ke website. Nah, kesimpulannya adalah stunting di Jakarta juga masih tinggi, yaitu 14%, yaitu 13.364 balita. Kemudian program pemerintah untuk mengenai stunting itu ada 4, pemberian makanan tambahan, pelayanan kesehatan balita, dan pelayanan kesehatan ibu hamil, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Dari hasil penelitian kami menemukan 4 faktor nih. Kenapa sih stunting menjadi isu yang prioritas dan masih tinggi di DKI Jakarta? Yaitu faktor yang pertama itu faktor ekonomi, yang kedua faktor anggaran APBD yang tidak mengarah langsung dalam mengenai stunting. Yang ketiga itu masih kurangnya anggaran untuk mengatasi stunting, yang tadi bisa kita lihat sendiri.
stunting itu bahkan tidak sampai 5 miliar ya. Kemudian faktor anggaran PMT yang tidak ada transparansi ya, sampai sekarang anggaran PMT kan publik, sampai sekarang pun kami selaku peneliti belum mendapatkan adanya transparansi terkait anggaran PMT. Kenapa nggak ada transparansi? Karena anggaran PMT bisa dari mana saja, bisa dari APBN, bisa dari dana desa, bisa dari APBD, sehingga tidak adanya tidak adanya ketetapan di dalam anggaran PMT, sehingga dia bisa muncul dananya dari mana saja, sehingga di dalam pertanggungjawabannya pun nggak terlalu ini gitu. Kalau PMT kan eh, apa? Kalau PMT itu kan bisa kalau PMT yang kami pahami tadi itu kenapa di Posyandu itu masih ada PMT dan kayak ngasih makanan bubur dan lain sebagainya, itu dari anggaran kecamatan yang ditransfer ke rekening kelurahan, yang mana rekening kelurahan ini yang akan mempertanggungjawabkan anggarannya tersebut ke Kementerian Desa, yang mana ketika kami mengecek di website Kementerian Desa, ini belum ada dokumen yang diupload terkait pertanggungjawaban anggaran tersebut. Nah, kemudian di rekomendasi kami menginginkan terhadap pemerintah, karena faktor ekonomi adalah faktor utama dalam mengatasi stunting. Kami ingin pemerintah yang terkait untuk memperhatikan anggota tulang punggung keluarga yang mengalami stunting, karena faktor utama stunting itu ekonomi. Karena banyak daripada anak-anak balita yang mengalami stunting itu daripada keluarga ekonomi menengah ke bawah. Kemudian rekomendasi kedua itu gubernur dan DPRD. Harusnya gubernur dan DPRD harus lebih bijak lagi dalam mengalokasikan anggaran agar tepat sasaran dan baik, dan mengontrol juga bawahan-bawahannya seperti Kadis, yaitu di Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan, agar mempergunakan anggaran APBD dengan sebaik-baiknya dan tepat. Kemudian juga menambahkan anggaran untuk penanganan stunting yang tertuju langsung untuk mengenai stunting. Kemudian kami juga merekomendasikan adanya transparansi terhadap publik terkait dana PMT. Kemudian untuk Dinkes, Sudin Puskesmas, anggaran jangan dipakai untuk rapat dan acara saja. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait di dalam APBD, kami menginginkan bahwa di dalam APBD tersebut kalau memang ada anggaran stunting, itu judul ataupun kegiatannya jangan diubah menjadi hal yang lain. Kalau memang ada anggaran untuk stunting, ya tulis aja stunting di dalam APBD, jangan diubah menjadi hal-hal ataupun nama yang berkaitan dengan stunting. Padahal anggaran tersebut untuk stunting gitu. Kemudian yang terakhir, setidaknya adanya teguran ataupun punishment ya terhadap pemerintah terkait yang mempergunakan anggaran yang tidak tepat dan bijak gitu. Kami menginginkan adanya punishment ataupun teguran terhadap pemerintah yang mengalokasikan anggaran tidak sesuai. Gitu. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Sekian Mas Kavi, Mas Isan. Oke, cukup Mas Hairudin? Cukup Mas. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada beberapa temuan menarik ya berkaitan dengan DKI ya. Ini menjadi sesuatu catatan, apalagi DKI merupakan masa jabatan penjabat yang cukup lama begitu ya dibanding provinsi lainnya. Tadi ada beberapa rekomendasi yang juga cukup strategis yang bisa disampaikan kepada penjabat DKI. Oke, terakhir saya akan ke Bu Retno. Apakah sudah tersambung Bu Retno? Halo. Ya. Oke, Bu Retno, waktunya sama 15 sampai 20 menit. Dipersilakan. Ya, sore teman-teman semua. Ini saya ambil tentang audit sosial aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Kupang. Latar belakang yang saya pilih karena semua warga negara tuh memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tapi saat ini Kupang masih
walaupun tahap sebagai kota inklusi, tapi masih mengalami kendala. Mereka masih ada beberapa apa kendala dalam mendapatkan pelayanan untuk di seperti kantor-kantor pelayanan. Mereka aksesnya belum 100% bisa mereka rasakan. Terus di itu apa juga di kantor kotanya, kantor wali kota terlebih. Oh, halo Bu Retno. Iya, sepertinya Bu Retno terlempar dari Zoom ya. Oke, eh, halo Bu. Oke, sudah balik. Silakan Bu. Bu Retno masih di mute. Oke, Iya. silakan Bu Retno. Nah, berkaitan dengan hak penyandang disabilitas hak dalam memperoleh beberapa penyandang disabilitas diantaranya mendapatkan akses untuk memanfaatkan fasilitas publik dan dalam hal memperoleh hak pelayanan publik. Salah satunya penyandang disabilitas berhak mendapatkan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di dalam layanan publik tanpa tambahan biaya. Tentu hal ini harus dikolaborasikan dengan pemerintah setempat untuk menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan berharap pemerintah harus berkolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas yang ada di Kota Kupang agar fasilitasnya itu apa sesuai dengan kebutuhan terkait aksesibilitas yang disabilitas Kota Kupang, mengingatkan setiap warga negara untuk mendapatkan segala hak berhak mendapatkan segala hak oleh karena kedudukannya sebagai warga negara Indonesia. Adapun hal ini wajib diberikan tanpa membedakan kondisi individunya. Sebagai penyandang disabilitas, begitu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan non-disabilitas, sehingga harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, bukan hanya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kota Kupang telah memiliki peraturan nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, di mana dalam perda tersebut disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dengan adanya perda ini, pemerintah kota sangat konsen pada kebutuhan yang diperlukan oleh warganya sebagai disabilitas. Implementasi terhadap kebijakan dibuat oleh Pemkot ini ternyata realisasi dengan baik, di mana masih banyak masyarakat yang mengeluh tentang ketiadaan fasilitas bagi mereka, baik sangat mendapatkan pelayanan di kantor lingkungan pemerintah kota maupun akses jalan yang ada dinilai belum memadai. Seperti di kantor wali kota, ketika ingin menemui wali kota Kupang yang berada di lantai 2, tidak ada akses lift sebagai fasilitasnya, sehingga mereka harus menapaki anak tangga yang ada. Bahkan bidang miring untuk penyandang disabilitas lumpuh pun tidak tersedia. Akibatnya mereka tidak pernah sekalipun datang berkunjung ke kantor wali kota Kupang untuk menemui pemimpin mereka.
Untuk itu, ini metodologi audit sosial. Dalam metodologi audit sosial ini digunakan metode wawancara langsung narasumber dan melakukan pemantauan di lapangan langsung. Dari dokumen yang digunakan hanya perda yang dimiliki oleh Kota Kupang, ya ini Perda nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Narasumber yang berhasil ditemui yaitu Ketua Perkumpulan Tunadaksa Kristiani NTT, yaitu Ibu Selvina BT, terus Kepala Dinas Kota Kupang dan Kepala Bapeda Kota Kupang. Pokok pada intinya mereka ini sedang dibandingkan dulu, saat ini mereka sudah mulai secara bertahap melaksanakan konsen kepada penyandang disabilitas seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Jadi saat ini mereka sedang menerapkan. Hanya karena ini dari tahun 2019 itu belum ada perwalinya, sehingga mereka belum bisa untuk melaksanakan secara maksimal dengan alasan selain keterbatasan dana juga belum ada perwali karena masih dijabat oleh penjabat wali kota, belum definitif. Jadi mereka belum bisa untuk memproses ini membuat perwali tersebut. Hasil auditnya, penyandang disabilitas selama ini hanya dipandang sebagai objek, padahal mereka juga manusia yang perlu dihargai dan diberi keadilan seperti layaknya mereka yang non-disabilitas. Maka sebagai kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Kupang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakatnya yang menyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya Perda nomor 2 tahun 2019 tersebut. Untuk itu kami memberikan rekomendasi terhadap ini, selain harus segera dibentuk perwali, juga ada 12 ini rekomendasi yang berhasil saya buat, yaitu diantaranya mempermudah proses untuk mendapatkan dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, KIA, dan akte kelahiran bagi penyandang disabilitas. Melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan kemasyarakatan maupun pemerintahan dan memberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta pendapatnya dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak atas pendidikan baik di sekolah reguler maupun sekolah khusus. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi guru di sekolah reguler sesuai dengan latar belakang akademiknya. Terus memastikan desain bangunan fasilitas layanan umum aksesibilitas atau ramah terhadap kelompok rentan. Memberikan pandangan serta penguatan kapasitas diri untuk meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Terus memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak terkait kesejahteraan sosial atau JKN dan jaminan sosial lainnya, serta terdapat di data terpadu kesejahteraan sosial Indonesia. 8. Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak atas layanan kesehatan sesuai SOP tanpa adanya diskriminasi. 9. Memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak atas pekerjaan atau mata pencaharian baik di sektor pemerintah maupun swasta tanpa adanya diskriminasi. 10. Mendorong dan melibatkan penyandang disabilitas dalam kegiatan pemberdayaan pengembangan ekonomi mandiri dengan cara pemberian pelatihan baik secara formal sesuai minat dan bakatnya. 11.
penyediaan perlindungan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum tanpa diskriminasi. Terakhir, 12, mendorong penyandang disabilitas terlibat aktif berkumpul dalam organisasi disabilitas maupun organisasi kemasyarakatan. Ini dari hasil sosial yang kami lakukan, Kota Kupang secara perlahan sedang menuju kota inklusi dan ramah bagi penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan mulai anggarkannya sejumlah dana di APBD dan terus berproses untuk terwali sebagai aturan teknis dari Perda nomor 2 tahun 2019. Meskipun saat ini 40% perkara pemerintahan Kota Kupang memiliki aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, secara perlahan akan dibangun di kantor-kantor yang belum ada. Tentunya melibatkan organisasi disabilitas yang ada di Kota Kupang agar peruntukannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, cukup sekian, Pak Ihsan. Baik, terima kasih Bu Retno untuk pemaparannya. Tadi ada beberapa ya, ini temuan, catatan, dan juga rekomendasi, khususnya berkaitan dengan Ya. audit sosial khusus ya bagi aksesibilitas penyandang disabilitas di Kota Kupang. Nah, Ibu Bapak sekalian, silakan jika ada pertanyaan ya yang ingin disampaikan kepada 4 pembicara kita. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya, 20 sampai 25 menit lagi. Silakan Ibu Bapak jika ada pertanyaan. Oke. Nah, kalau belum ada, kami ada pertanyaan untuk seluruh narasumber ya. Nanti juga mungkin sekalian closing statement karena kita ada keterbatasan waktu. Ya, pertanyaannya mungkin sederhana ya. Dari proses audit sosial yang dilakukan, kira-kira pembelajaran baik apa yang sudah diambil ya, khususnya misalnya komunikasi dengan penjabat begitu ya, atau ada upaya apa yang bisa dilakukan setelah proses audit sosial dari perspektif Ibu Bapak sekalian. Itu mungkin pertanyaan yang masuk ya. Silakan siapa dulu yang mau menjawab mungkin. Mbak Hasrini, mungkin silakan boleh merespon sekalian closing statement. Boleh Mas. Apa tadi Mas pertanyaannya? Iya, pertama pembelajaran baik apa yang didapatkan selama proses audit sosial ya. Kemarin kan misalnya teman-teman Sulut menyampaikan ya pembelajaran baiknya salah satunya misalnya mereka dilibatkan dalam konteks penyusunan anggaran, rensra yang berkaitan dengan isu perlindungan anak. Nah, apa yang didapat misalnya dari teman-teman Yasmip ya setelah melakukan proses audit sosial. Lalu yang kedua, kira-kira apa untuk perbaikan ke depan dalam konteks proses audit sosial yang dilakukan? Silakan. Baik, terima kasih Mas. Nah, kalau dikatakan pembelajaran dari saya sendiri, sangat banyak pembelajaran yang saya dapatkan pada saat melakukan wawancara maupun koordinasi. Yang pertama tentunya bertemu dengan orang-orang penting, contohnya OPD-OPD terkait, bagaimana membangun sosialisasi, membangun jejaring, serta melakukan negosiasi kepada OPD-OPD atau pemerintah daerah terkait masalah pencegahan stunting ini, dan tentu sangat banyak mendapatkan informasi maupun dokumen-dokumen karena kemarin-kemarin saya tidak pernah membaca dokumen terkait masalah RPJMD dan lain sebagainya, dan sekarang itu saya sudah menemukan bahwa kinerja atau program-program pemerintah di tahun anggaran 2020 sampai 2024 ini itu sudah tergambarkan, dan menurut saya itu sangat baik dan harus di publik baik dari medianya Provinsi Sulawesi Barat, sehingga masyarakat umum maupun organisasi masyarakat bisa menjangkau pun hal yang seharusnya
mereka lihat gitu, pemerintah melakukan apa dan harus melakukan apa gitu. Dan terus pembelajaran lainnya itu banyak juga diberikan manfaat dari hasil audit ini, bisa bertemu dengan pemangku kebijakan tadi, dan informasi masalah ini karena jaringannya provinsi, jadi informasi yang masuk peroleh itu menyeluruh Sulawesi Barat gitu. Jadi poin pentingnya juga salah satu itu, dan bukan hanya di Sulawesi Barat, itu merujuk kepada kabupaten bahkan sampai ke desa informasinya yang saya peroleh gitu. Terus untuk perbaikan ini saya berharap ini tidak sampai di sini saja, karena masih banyak isu-isu di Sulawesi Barat yang menurut saya menarik, karena di Sulawesi Barat sendiri menggagas isu prioritas 4+1 gitu. Nah, dan bisa lebih masif lagi bekerja kerasnya, bekerja timnya, dan bisa lebih banyak membangun kolaborasi baik dari NGO maupun organisasi-organisasi masyarakat, ataupun melakukan terkait masalah penguatan organisasi lokal gitu. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih Mbak Asrini. Selanjutnya Bu Endah, silakan. Ya, boleh Mas. Jadi pembelajaran baik yang selama ini saya dapatkan itu kami bisa terlibat langsung di isu ini, Mas. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekarang itu pemerintah baik di provinsi maupun kabupaten ini kita sedang gencar untuk pencegahan dan penanganan isu pernikahan anak gitu. Jadi karena memang banyak sekali pendaftar pernikahan anak ini, maka jadi pembelajaran penting kami itu menjadi satu perhatian, dan ini satu keprihatinan kita bersama, baik kami yang di lembaga maupun di pemerintah sendiri gitu, khususnya di pemerintah provinsi dan kabupaten itu, ini jadi perhatian, dan kami sama-sama prihatin dengan kondisi anak-anak remaja saat ini. Jadi kami memang bersama-sama dengan pemerintah daerah memberikan peluang untuk terutama kelompok rentan untuk bisa memberikan edukasi kepada mereka calon pengantin, terutama supaya mereka punya kesiapan baik mental maupun secara reproduksi. Jadi untuk kesiapan mereka nanti ketika berumah tangga gitu. Dan kita juga mengencarkan kampanye-kampanye tentang isu pernikahan anak ini, supaya kami bisa sama-sama dengan pemerintah bisa mencegah terjadinya lonjakan isu pernikahan anak ini. Dan kemudian harapannya dari audit sosial ini mungkin bisa tidak sampai di sini saja, Mas, karena memang banyak isu tentang perempuan dan anak ini yang bisa kita fokus dan ke depan bisa kita perjuangkan sama-sama gitu. Karena memang di isu perkawinan anak, kenapa memang saya ambil ini kan pergubnya juga baru, undang-undangnya juga baru keluar, dan ini memang harus harus sama-sama kita suarakan bersama supaya pernikahan anak ini bisa kita cegah dan bisa kita minimalisasi. Itu mungkin masih. Oke, terima kasih Bu Endah. Mas Hairudin, silakan responnya. Ya. Oke, yang pertama itu tentang pembelajaran baik apa yang kami dapat, terutama untuk kami diri pribadi dulu. Kami dalam melakukan audit sosial tentu banyak mendapatkan poin penting, titik mana yang menjadi persoalan gitu. Jadi di situ kami tahu bagaimana program pemerintah dijalankan, bagaimana anggaran dijalankan, bagaimana implementasinya, sehingga kami menemukan titik temunya. Nah, kami juga telah berkomentar dan telah istilahnya mengirim pesan kepada Bapeda bahwa di dalam menganggarkan ataupun membuat anggaran ataupun rancangan APBD, yaitu Bapeda, agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, kami juga telah bertemu dengan Sudin. Nah, kebetulan
karena kami di Komite Pemantau Legislatif, kebetulan karena ada pergantian caleg, mungkin kami untuk kedepannya karena stay di DPR, kami akan mendorong terus agar program stunting dan kebijakan anggaran agar lebih baik ke depannya, Mas. Sekian. Oke, terima kasih Mas Khairuddin. Terakhir, Bu Retno, silakan. Ya, Mas. Kalau pembelajaran yang saya dapat dalam hal pemberitaan selama ini saya kurang begitu konsen terhadap apa penyandang disabilitas karena menurut saya beritanya tidak menarik gitu, tidak seksi. Jadi tapi setelah saya terjun dan saya wawancara terus semakin dekat ke mereka, jadi saya baru tahu oh, ternyata mereka juga banyak permasalahan yang mereka hadapi selain dari lingkungan juga itunya apa dari lingkungan dan juga pemerintah yang tidak begitu memperhatikan kebutuhan mereka gitu. Ya, jadi untuk kedepannya pasti saya akan lebih konsen lagi untuk menyuarakan apa yang mereka inginkan dan apa kebutuhan mereka itu aja Mas. Baik, terima kasih. Dengan respon dari Bu Retno menutup peluncuran ya hasil kajian audit sosial yang dilakukan di 4 provinsi. Ada Mbak Hasrini, ada Bu Enda, ada Mas Khairuddin dan juga ada Bu Retno. Terima kasih banyak untuk pemaparan yang sangat luar biasa dan juga hasil audit sosialnya. Semoga ini bisa menjadi bagian ya tentunya untuk perbaikan proses tata kelola pengambilan kebijakan di provinsi masing-masing tentunya. Dan ini juga tentunya menjadi alat ukur bagaimana proses pengangkatan penjabat yang dilakukan oleh Kemendagri secara tertutup, minim partisipasi, ternyata berkorelasi dengan bagaimana komitmen mereka ketika menjalankan kebijakan publik yang jauh dari keberpihakan terhadap kelompok marginal. Itu aja, terima kasih banyak untuk keempat narasumber luar biasa. Ibu Bapak sekalian, kita masih ada 2 lagi diskusi media yang akan diselenggarakan esok hari. Besok akan ada diskusi media keempat dan juga kelima. Dan hari ini, siang ini ya, saya tutup. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Sri, wabarakatuh. Bu Enda.